Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu Paskah, minggu kebangkitan Tuhan kita ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu. Dan dalam minggu Paskah ini, kami memperingati kebangkitan Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tema edisi khusus minggu Paskah ini, dari air mata menjadi sukacita. Yohanes 20 ayat 11 hingga 18. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Papamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Yohanes 20 ayat 15 hingga 18. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari kebangkitan tidak diawali dengan sukacita yang luar biasa, tetapi justru dengan air mata. Di luar kubur yang kosong, berdiri seorang wanita, Maria Magdalena. Ia tidak melihat terang, ia tidak merasakan kemenangan, ia hanya melihat kubur yang kosong. Ia kehilangan. Namun justru di titik paling gelap itulah, ia melihat terang dan bersukacita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita dalami teks kita ini dari Yohanes 20 ayat 11 hingga 18. 1. Siapakah Maria Magdalena? Nama Magdalena berasal dari kata Magdala, kota kecil di pesisir Danau Galilea. Ia bukan seorang tokoh elit dalam Alkitab. Ia wanita biasa yang hidup dalam kecukupan materi. Namun, ia hidup jauh dari Tuhan, hidup dalam kekelaman dosa, karena ia dirasuk 7 roh jahat. Lihat, Lukas 8 ayat 2. Ia diikat olehnya. Secara jiwani dan rohani, hidupnya dikuasai oleh roh jahat. Hidup dalam penderitaan dan tanpa harapan, buta arah dan tujuan hidup. Hidupnya hancur secara totalitas. Namun ia dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat, sehingga hidupnya berubah. Lihat Markus 16 ayat 9. Kemudian Maria menjadi pengikut Yesus, bahkan melayani dia bersama beberapa wanita lainnya dengan kekayaan mereka. Lukas 8 ayat 1 hingga 3. Dan Maria setia sampai di kaki salib. 3. Kesedihan yang mendalam. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ia datang dengan kasih, tetapi yang ia dapati kubur kosong. Ia berkata, "Mereka telah mengambil Tuhanku." Perhatikan, Tuhanku, bukan Tuhan yang bernuansa umum, tetapi Tuhanku ini menunjuk kedalaman relasinya dengan Yesus. Namun faktanya sekarang, kubur itu kosong, Tuhannya telah diambil orang, dan tidak ada kejelasan, sehingga kesedihannya mendalam. Mengapa ia begitu sedih? Ia kehilangan pribadi yang telah mengubah hidupnya, dan ia kehilangan arah dan harapan
masa depan. Perhatikan, walaupun malaikat berbicara, Maria tetap fokus pada kesedihan dan rasa kehilangannya. Pesan rohani untuk kita, acap kali kesedihan yang mendalam membuat kita tidak peka terhadap kehadiran Allah. 4. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Maria melihat Yesus, tetapi tidak mengenalinya. Ini menarik. Yesus hadir, Yesus dekat, tetapi Maria tidak mengenalinya. Mengapa? Karena hati dan pikirannya masih dipenuhi dengan kesedihan. Ia mengira Yesus adalah penjaga taman. Namun terjadi titik baliknya ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Seketika itu juga mata rohaninya terbuka, hatinya tersentuh, ia mengenali Yesus kembali. Dan pesan penting bagi kita, perjumpaan sejati dengan Yesus selalu terjadi secara pribadi. Saat Tuhan menjumpai kita, kita meresponinya. Yesus yang bangkit tidak jauh. Ia hadir dan menjumpai kita hari ini melalui firman-Nya. Mari responi kehadirannya. 5. Dari air mata menjadi sukacita kebangkitan. Perubahan Maria sangat drastis. Dari air mata menjadi sukacita. Putus asa menjadi penuh harapan, mencari mayat, menemukan Tuhan yang bangkit. Ia berseru dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya guru. Dan bukan hanya itu, ia langsung diutus. Pergilah kepada saudara-saudaraku. Mengapa Yesus mengatakan, bukan pergilah kepada murid-muridku? Ini merupakan pergeseran relasi dari hubungan guru dan murid menjadi hubungan keluarga rohani. Seperti dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus, ia akan disebut anak-anak Allah. Dan Yesus adalah anak Allah yang sulung dari semua saudaranya. Maria yang tadinya hancur hati, sekarang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Inilah kuasa kebangkitan, tidak hanya menghibur, tetapi mengubahkan hidup dan memberi tujuan baru. Kebangkitan Kristus mengubah air mata menjadi kesaksian, luka hati menjadi panggilan, kehilangan menjadi pengutusan. Aplikasi dalam hidup kita. Apa artinya bagi kita hari ini? Tuhan hadir di tengah-tengah kesedihan kita. Mungkin kita sedang kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami kegagalan, bergumul dengan doa yang belum dikabulkan. Ingat, Yesus tidak jauh dari diri kita. Jangan biarkan kesedihan menutup mata rohani kita. Kadang Tuhan sedang bekerja, tetapi kita tidak melihat. Marilah kita belajar berkata dan berdoa, Tuhan, bukakan mataku supaya aku melihat Engkau. Dengarkan panggilan pribadi Tuhan. Yesus memanggil Maria secara spesifik. Hari ini juga ia memanggil saudara dengan firman Tuhan melalui video YouTube ini. Dan juga mungkin melalui doa kita atau dalam situasi hidup kita. Pesan rohaninya, apakah kita peka mendengar suara Tuhan? Jadilah saksi kebangkitan. Iman Kristen menegaskan bahwa kita dipanggil tidak hanya menerima, mengikut, tetapi melayani Dia dengan testimoni ini bahwa Yesus telah bangkit. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekian tahun lalu saya melayani seorang profesional muda dengan masa depan yang prospektif. Tetapi ia terikat suatu dosa dan tidak dapat lepas dari dosa tersebut. Ia setia dan rajin ke gereja, nyaris tidak pernah absen kecuali sakit. Saya layani dia secara pribadi, dan sungguh-sungguh ia telah menerima Yesus dan sangat yakin akan kepastian keselamatan. Bahkan saya doakan agar Tuhan membebaskannya dari segala pengaruh roh-roh jahat. Kemudian saya follow up-i seminggu sekali untuk belajar firman Tuhan di rumahnya. Tetapi suatu hari, ia bercerita bahwa ia berulang kali masih jatuh ke dalam dosa yang sama. Ia sungguh-sungguh sudah minta ampun,
tetapi jatuh lagi berulang kali. Bahkan Mas Didi, tuturnya kepada saya, kalau saya berdoa, saya sampai mendelosor di lantai, sembari menangis, meminta ampun, ujarnya dengan kesedihan yang mendalam. Saya sudah bertobat, tetapi melakukannya lagi. Saya benar-benar tidak berdaya, tuturnya dengan linangan air mata di kedua sudut matanya. Pulang ke rumah, saya merenungkan kegagalan saya menolong teman tersebut. Kemudian Tuhan mengingatkan firman-Nya, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Saya simpulkan firman Tuhan tersebut, berarti dia sudah diikat kuat oleh dosa itu. Kemudian saya datang lagi ke rumahnya, dan saya minta ia cerita tentang latar belakang keluarganya. Di sela-sela ceritanya, saya memotongnya. Cukup, kata saya. Saya sudah menemukan sumber keterikatan dosamu. Mari kita berdoa, ajak saya untuk berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, sejak saat itu, ia benar-benar telah bebas dan tidak pernah jatuh lagi di dosa yang sama. Dan saya tetap melanjutkan membimbing dia, karena ia bergairah dan bersemangat dan memiliki semangat baru. Nyaris 3 tahun, saya menginvestasikan waktu dan doa saya tanpa pamrih apapun, sehingga kami sudah menjadi seperti keluarga. Setelah Tuhan ubahkan hidupnya, ia diberkati dan beroleh promosi dari perusahaannya dan dipindahkan keluar kota. Dan sekarang ia terlibat dalam pelayanan gerejanya dengan uang dan hartanya. Kisah saudara kita ini mirip dengan pengalaman Maria dari Magdala. Maria hidup dalam dosa, bahkan diikat oleh 7 roh jahat. Tuhan Yesus bebaskan dia, dan terjadi perubahan hidup, dan ia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kemudian Maria melayani tim penginjilan Yesus dengan harta kekayaannya, dan terakhir, ia beroleh kehormatan sebagai orang pertama yang dijumpai Tuhan dalam kebangkitannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita petik dari renungan Paskah ini. 1. Jagalah kepekaan hati saudara, sehingga saudara dapat melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. 2. Bukalah hati dan terimalah Yesus di dalam hatimu dengan doa dan iman seperti ini. Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Masuklah ke dalam hatiku saat ini juga. Amin. 3. Jadilah pengikut Tuhan. Dan terakhir, layanilah Tuhan dengan segala keberadaan saudara. Dan ingatlah, to receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, and to serve Christ costs everything. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani salah seorang anakmu yang Kau bebaskan dari keterikatan dosanya. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka di hari Paskah ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan serta melayani-Mu dengan keberadaan mereka masing-masing. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam pergumulan berat apapun, berikan kemenangan di hari kebangkitan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.